Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Orion. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas pemrograman yang berkaitan dengan TLS 2020. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, mulai dari saya Marcelius dari Teknologi Informasi Angkatan 2020. Saya Ivan Orenelitya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Saya Muhammad Rifki Al-Kayis dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Dan saya Nicholas Dimas Pertama Putra dari Angkatan Teknik Biomedis 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemrograman secara umum. Pemrograman adalah suatu proses menyusun ataupun memodifikasi sebuah perintah yang kita inginkan untuk menjalankan sebuah hardware maupun sebuah komputer. Kemudian, apa sih itu bahasa C? Dalam pemrograman terdapat beberapa bahasa. Salah satunya adalah bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa yang menjadi dasar terbentuknya atau berkembangnya menjadi bahasa lain. Seperti ada Java, Python, dan masih banyak bahasa pemrograman lainnya. Lain, GCC dan GDB. GCC merupakan salah satu compiler yang dapat kita gunakan untuk mengcompile bahasa pemrograman dalam bahasa C. Yang kedua, GDB. GDB berfungsi untuk melakukan proses debugging. Apa sih itu proses debugging? Proses ini berfungsi untuk mengatasi error atau mengatasi bug dalam pemrograman kita. Sekian penjelasan singkat mengenai pemrograman dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan dan fungsi bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa yang case sensitive, berarti dalam penulisannya harus diperhatikan antara huruf besar dan kecil karena dapat membawa perbedaan, seperti printf dengan V kecil dan printf dengan V besar. Jika kita menuliskan yang printf dengan V besar, maka akan terjadi error. Dalam tipe data juga demikian. A besar dengan A kecil, variabelnya merupakan variabel berbeda. Variabel yang ditulis juga tidak boleh sama dengan kata kunci yang sudah ada. Contohnya, integer if. If sama dengan syarat perulangan if, maka akan terjadi error sebagai solusi. Untuk penulisan komentar juga berbeda untuk satu baris dan dengan yang lebih dari satu baris. Dengan yang satu baris seperti ini dan dengan lebih dari satu baris demikian. Fungsi bahasa C ada dua, input dan output. Input berfungsi untuk memasukkan data ke program, dan yang sering digunakan adalah scanf dengan format sebagai berikut: %s tergantung format tipe datanya, %d untuk integer, %f untuk double atau float, dan %c untuk char. Simbol dan adalah simbol untuk mengambil alamat dalam memori variabel, dengan variabel untuk menyimpan input. Fungsi output berfungsi untuk menampilkan keluaran pada layar. Yang biasa digunakan adalah printf dengan format sebagai berikut: format sebagai teks yang ditampilkan, dan titik-titik tersebut untuk nilai atau variabel yang ditampilkan jika menggunakan variabel. Saya akan menjelaskan manfaat pemrograman untuk mahasiswa teknik elektro. Yang pertama, mengasah kemampuan berpikir dan sistematis. Mahasiswa akan belajar untuk berpikir secara sistematis dan runut saat menulis baris pemrograman. Yang kedua, mempermudah dalam membuat dan menggunakan software. Pengetahuan dan kecakapan tentang pemrograman akan membuat mahasiswa lebih mudah dalam menggunakan maupun membuat software yang membantu perhitungan maupun simulasi suatu kejadian. Yang ketiga, mengasah ketelitian dalam bekerja. Ketika membuat baris kode pemrograman, kita dituntut untuk sangat teliti. Hal ini sangat berguna bagi mahasiswa teknik elektro karena langsung dapat diimplementasikan. Misalnya saat menyusun suatu rangkaian yang rumit yang sangat membutuhkan ketelitian. Yang terakhir, melatih logika dan menumbuhkan kreativitas. Menulis baris kode pemrograman sangat melatih kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah kompleks, dan juga
kemampuan dalam mengembangkan ide-ide. Oke, sekarang saya akan menjelaskan manfaat pemrograman dalam program studi teknologi informasi. Oke, sebenarnya kalau kita mendengar program studi teknologi informasi, ya pasti langsung sudah kepikiran ya, kalau kerjaannya nanti coding terus, membuat program terus ya. Ya, walaupun tidak sepenuhnya benar, tapi memang prodi ini banyak berhubungan dengan pemrograman ya. Oke, yang pertama ini adalah manfaat yang secara umum. Yang pertama ini adalah kita menjadi lebih berpikir lebih logis dan sistematis. Ya, karena ini adalah suatu keahlian yang sangat diperlukan dalam menulis program yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, problem solving. Kemudian yang ketiga adalah mendapat uang. Ya, karena prospek kerja teknologi informasi ini sangat luas. Oke, yang selanjutnya ini adalah manfaat yang lebih spesifik. Manfaat pemrograman dalam prodi teknologi informasi adalah antara lain ini membuat software. Ya, misalnya kita akan menuliskan sebuah program komputer atau aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian kita selain menulis, kita juga harus melakukan testing dan pemeliharaan terhadap software tersebut. Kemudian yang kedua adalah membangun jaringan atau computer network. Selanjutnya adalah bangun basis data atau ya kumpulan-kumpulan data. Kemudian kita juga bisa membangun website yang menarik dan cantik. Dan yang terakhir yang menurut saya paling menarik adalah membangun komputer yang memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Demikian. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan manfaat pemrograman dalam teknik biomedis. Teknik biomedis merupakan disiplin ilmu yang menerapkan berbagai prinsip teknikan seperti matematika, fisika, dan pemrograman. Dari penerapan tersebut dapat dibuat rancangan alat atau sistem kesehatan yang dapat diterapkan di bidang kesehatan. Penerapan tersebut biasanya menghasilkan alat berupa perangkat keras atau software atau perangkat lunak yang merupakan produk hasil pemrograman. Contoh penerapannya misalnya robot operasi yang menggunakan AI, tangan buatan yang mengubah sinyal otak menjadi sinyal elektrik yang dipahami tangan sehingga bisa digerakkan, dan ventilator. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang source code program kami. Oke, kita mulai dari include. Include ini adalah preprocessor directive, berfungsi untuk mengimpor library file yang akan kita gunakan. Jadi include stdio.h artinya kita akan menggunakan library file stdio.h ini. Stdio.h ini adalah standar input dan output. Jadi dia mendefinisikan fungsi-fungsi seperti printf, scanf, gets, puts, dan lain-lain. Tapi di program kita ini kita cuma menggunakan printf dan scanf ya. Oke, main adalah fungsi yang wajib ada di setiap program C. Kemudian kita buka kurung. Pertama kita deklarasikan variabel kita. Kita mulai dengan tipe datanya integer, dan kebetulan semuanya tipe datanya sama, jadi kita boleh pakai koma-koma begitu. Oke, pertama ini keluar semua yang tadi kita input. Sekian, terima kasih.